Kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto resmi bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin Bandung sejak Sabtu kemarin. Setia Novanto dinyatakan bebas dari Lapas Sukamiskin berdasarkan surat keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. Terpidana kasus korupsi KTP elektronik Setia Novanto telah bebas bersyarat dari Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Berdasarkan hasil pemeriksaan peninjauan kembali atau PK, di mana batas hukuman mantan Ketua DPR itu telah melampaui waktu. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto menyebut Setia Novanto seharusnya bebas pada 25 Juli lalu. Karena sudah melalui proses asesmen dan yang bersangkutan berdasarkan dari keputusan PK itu sudah melampaui waktunya. Harusnya tanggal 25 yang lalu. Oke. Setia Novanto mendapatkan pembebasan bersyarat 1 hari sebelum Hari Kemerdekaan ke-80 RI setelah menjalani masa hukuman lebih dari 7 tahun di balik jeruji besi. Pada April 2018 lalu, Setia Novanto divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor Jakarta. Namun, jalan menuju kebebasan bersyarat Setnov terbuka saat pengajuan peninjauan kembali dikabulkan Mahkamah Agung pada 2021 lalu. Pada September 2021, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang memotong hukumannya menjadi 12 tahun 6 bulan. Serangkaian remisi juga diterima Setia Novanto sejak tahun 2023. Pada Idul Fitri tahun 2023, Setia Novanto menerima pengurangan masa tahanan sebanyak 1 bulan. Lalu pada 17 Agustus 2023, ia kembali mendapat remisi sebanyak 3 bulan masa tahanan. Di Lebaran 2024, Setnov juga mendapat 1 bulan remisi dan pada 17 Agustus di tahun yang sama diperkirakan menerima potongan hukuman antara 1 hingga 6 bulan. Begitu juga pada Lebaran 2025, potongan hukuman terhadap Setia Novanto berkisar 15 hari hingga 2 bulan. Puncak pemangkasan hukuman Setnov muncul pada Juni 2025. Mahkamah Agung membebas vonis Setia Novanto sebanyak 2,5 tahun atau 30 bulan masa pidana dalam 1 ketukan palu. Meski telah dibebaskan dari penjara, status Setia Novanto saat ini masih dalam pembebasan bersyarat. Ada wajib lapor ada. Itu sampai kapan Pak dia wajib lapornya? Itu sampai 2029. Ya, yang pasti akan dicabut. Nah, itu kok menurut ketentuan daripada permennya akan undang-undangnya akan itu ya. Setia Novanto terseret kasus korupsi KTP elektronik. Dirinya disebut berperan mengatur besaran proyek KTP elektronik senilai 5,9 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Dan untuk membahas hal ini sudah bergabung bersama saya di studio Kompas TV, di studio Sapa Indonesia Malam, Ferry Amsari selaku peneliti Pusat Studi Hukum Universitas Andalas. Selamat malam, Bung Ferry. Malam, Mas. Dan melalui sambungan virtual ada juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia. Selamat malam, Bung Doli. Selamat malam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dulu ke Bung Doli deh, respons Partai Golkar melihat akhirnya Setia Novanto dibebaskan bersyarat nih. Ini kan gimana pun juga dulu lekat dengan Partai Golkar lah ya Pak Nov ini. Ya sapaan akrabnya Pak Nov ini sudah ada kabar juga yang diterima Bang Doli dan bagaimana respon sejauh ini? Ya sampai sejauh ini kan Pak Setia Novanto itu ya masih adalah kader Partai Golkar. Golkar ya. Karena kita belum pernah menerima surat atau pernyataan beliau keluar dari Partai Golkar. Kita juga atau saya juga tidak pernah mengetahui bahwa kita pernah memberhentikan Pak Setia Novanto jadi kader Golkar. Jadi dia adalah masih kader Partai Golkar. Nah soal urusan putusan yang dia terima hari ini bebas bersyarat itu, ya itu kan keputusan pemerintah ya, perusahaan negara yang memang tentu pasti ada ketentuannya, ada aturannya gitu loh. Nah, ya buat kita kalau ada kader yang kemudian sudah menjalani hukuman ya dengan catatan yang baik gitu ya, artinya disebutkan sebagai alasannya kan karena berkelakuan baik, sudah menjalani 2/3 hukuman,
terus mengikuti pembinaan hukum dan seterusnya gitu. Ya artinya Pak Setia Novanto mengikuti jalannya hukuman itu secara sungguh-sungguh, secara ikhlas gitu ya, dan kemudian berdasarkan itu kemudian mendapatkan vonis bebas walaupun bebas bersyarat, ya bagus-bagus saja lah ya kan. Kita kan namanya orang juga dihukum kemudian dikasih bebas, ya tentu kita bersyukurlah kalau misalnya kemudian ada orang yang sudah menjalani proses hukumnya dan kemudian dinyatakan berkelakuan baik, karena berkelakuan baik kemudian mendapatkan potongan seperti itu. Oke, sejauh ini tapi pernah berikan pendampingan, Bung Doli, untuk Pak Nov ini selama menjalani proses hukum? Oh tidak, tentu kan biasanya dulu seperti yang sering dilakukan mekanismenya dalam partai kita, ketika ada kader atau pimpinan yang terindikasi bermasalah hukum, ya badan hukum kita, ada Bakunham namanya, itu menawarkan diri kepada kader-kader kita itu untuk kita beri bantuan hukum. Nah itu pun terserah yang bersangkutan ya, apakah dia menerima bantuan kita atau tidak. Tapi biasanya kan mereka juga punya kuasa hukum atau tim hukum sendiri ya. Nah ketika misalnya sudah divonis, itu juga hubungannya langsung kepada tim hukumnya sendiri. Kita udah tidak ada, jarang sudah berkomunikasi secara formal ya paling informal saja. Apalagi masalah hukum saya kira itu sudah menyangkut dengan soal urusan pribadi masing-masing lah kira-kira. Jadi dari dulu pada saat divonis dan terakhir sampai sekarang secara institusional Golkar tidak punya hubungan atau ada hubungan bantuan hukum dan seterusnya, karena itu urusan Pak Setia Novanto secara pribadi. Ya, oke. Itu yang bisa diutarakan oleh Bung Doli sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Saya ke Bung Peri kalau gitu. Setia Novanto ini kan sudah pernah diberikan remisi, lalu di KPK-nya juga dikabulkan. Nah, kalau Anda ngelihat sunat menyunat, kalau kita bilang ekstrim itu sunat menyunat hukuman lah ya. Karena di kita tuh banyak sekali kasus-kasus hukum, terutama yang menyangkut soal korupsi begitu. Diberikan sunat hukuman begitu, disunat hukumannya yang lumayan signifikan. Ini sudah sesuai prosedur belum? Terutama dengan misalnya undang-undang pemasyarakatan dan proses undang-undang hukum lainnya. Ya kalau sesuai prosedur saya yakin sesuai prosedur. Tapi ini bicara keberpihakan. Oke. Jadi kalau prosedur kan bisa dibuat ya. Agar kemudian sesuai dan itu layak untuk diberikan kepada siapapun termasuk dalam kasus korupsi. Tapi tidak lumrah di sebuah negara yang bercita-cita akan mengejar koruptor hingga ke Antartika, lalu kemudian diberikan kemudahan-kemudahan yang signifikan mengurangi masa pidana mereka. Bagi saya keberpihakannya yang tidak terlihat. Apalagi sepengetahuan saya konsep pemberantasan kasus-kasus extraordinary ya, white collar crime ini biasanya jauh lebih keras, tegas begitu ya. Nah, pemberian seperti ini dicicil potongan remisinya berkali-kali, PK juga dimenangkan, memang tidak menunjukkan keberpihakan kita dalam upaya pemberantasan korupsi. Orang yang punya kuasa begitu mudah mendapatkan remisi dan kemudian mereka bisa bebas sedemikian rupa dalam hal-hal yang menurut kita tidak dialami oleh pelaku tindak pidana lain, terutama kasus-kasus yang juga dianggap sebagai extraordinary. Misalnya tindak pidana terorisme gitu ya, itu tidak akan pernah dapat yang begini-beginian gitu ya. Oke, kalau ngomong kepercayaan publik, ini kan publik juga sudah bertanya-tanya kalau memang ada, ya ini kan sudah terdakwa, sudah menjalani hukuman, boleh dikatakan terpidana. Terpidana. Boleh dikatakan terpidana kasus korupsi, yang dikatakan malah kasus korupsi yang extraordinary begitu, yang melibatkan korupsi banyak uang. Ini nilainya 2,3 triliun, nggak main-main. Nah, ini memantik juga kritik publik, terutama soal prinsip keadilan. Nah, bagaimana sebenarnya bisa menjawab kritik publik kalau memang sekarang lembaga-lembaga hukum kita atau termasuk juga kasus-kasus seperti ini diberikan hukuman-hukuman yang
tidak sesuai dengan nurani publik itu yang tidak mencerminkan nurani publik. Tapi jangan dijawab dulu ya. Soal ini akan saya tanyakan pada Anda nanti setelah jeda di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Masih membahas soal pembebasan bersyarat yang diberikan kepada mantan Ketua DPR Setia Novanto yang sudah menjadi terpidana kasus IKTP dan sekarang sudah menjalani hukuman dan diberikan pembebasan bersyarat. Tadi saya bertanya ke Bung Ferry. Ya, ini terus menjadi tanda tanya publik dan mengusik nurani publik ketika sistem peradilan kita menjadi dinilai tebang pilih lah gitu ya, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang melibatkan politisi begitu. Nah, kira-kira dampak publiknya bagaimana terhadap sistem peradilan kita? Apakah publik masih bisa percaya dengan sistem peradilan kita dengan peristiwa-peristiwa seperti ini? Kalau ini tidak hanya soal peradilan ya, karena penghukuman pemidananya oleh pengadilan memang di kasus PK dia diringankan. Tapi dalam konteks ini sistem penitensier kita. Bagaimana penghukuman itu dijatuhkan kepada orang yang dianggap bersalah. Nah, sistem penitensier kita ini kadang-kadang kalau maling ayam itu bisa lama. Bahkan banyak kasus yang ditangani teman-teman LBH di seluruh Indonesia itu kejadian kecil-kecil ya, maling kecil-kecil itu bisa dipukulin habis itu di kantor-kantor kepolisian hingga ditahanan. Tapi untuk kasus-kasus korupsi selalu ada pengistimewaan ya. Hukuman terus dikurangi dalam 1 tahun itu bahkan bisa 2 tahun seorang terpidana kasus korupsi diberikan remisi dan lain-lain. Nah, bagi saya ini tidak sehat. Orang pasti bisa merasakan ya sebuah tindakan itu tidak adil bagi mereka. Dan dalam kasus Setnov ini semua orang sudah tahu bahwa dari awal banyak sekali pengistimewaan kepada Pak Setnov ya. Ruangannya ber-AC, ada kulkasnya, sangat mewah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang mengherankan publik akan terjadi di konteks kasus Pak Setnov. Tetapi orang akan semakin meneguhkan bahwa sistem hukum kita itu tidak sedang bekerja dengan benar ya. Hanya kepada orang-orang kecil lah hukum itu betul-betul tajam, sementara hukum akan sangat menghormati orang-orang yang punya kekuasaan, punya kekuatan politik untuk kemudian diberikan keringanan-keringanan. Hukum memberikan keleluasaan kepada pejabat ataupun orang-orang besar, terutama yang berada di kancah politik Indonesia, di balik partai politik. Bagaimana Anda menjawab hal ini, Bung Doli? Ya, saya kira ini bisa dilihat dari 2 hal yang bisa relevan juga ya. Tentu pertama kami sebagai posisi di Partai Golkar yang kemudian tadi saya nyatakan bahwa Pak Setia Novanto adalah bagian dari Partai Golkar. Ya, terhadap putusan ini ya kita melihatnya bahwa ini memang ada dan sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam peraturan perundangan kita, semua prosedur, mekanisme dan segala macam. Nah, soal adil dan tidak adil, saya kira itu memang ada ruang diskusinya sendiri. Ya, kalau kami sih tentu berharap ya bahwa putusan-putusan seperti ini memang harus sama dan adil dengan semua orang yang juga pernah mendapatkan hukuman ya. Mulai dari bukan hanya soal yang mengkorupsi, tapi juga hal-hal yang tadi yang kecil-kecil itu. Tentu kita juga harus detail melihat adanya putusan-putusan seperti ini juga harus berlaku di semua level, kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau kembali dalam konteks ini ya kita kan cuma hanya menerima ya putusan itu, Partai Golkar dalam posisi tidak kemudian ikut campur mengurusi supaya dipercepat atau diterima atau diremisi dan segala macam gitu ya. Kami juga tahunya ketika memang sudah ada putusan ya mau tidak mau ya harus kita terima, kan kira-kira begitu. Oke. Baik, itu pandangan dari Bung Doli. Nanti kalau soal adil dan tidak adil katanya kata Bung Doli ada diskusi lain gitu begitu Bung Ferry. Tapi saya mendapatkan informasi juga Bung Doli ada agenda lain dan harus meninggalkan diskusi ini. Terima kasih Bung Doli sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lain waktu. Sama-sama. Makasih. Ya, dan sekarang juga sudah bergabung melalui sambungan virtual juga ada Rika Aprianti,
sebagai Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal PAS Kementerian IMI-PAS. Selamat malam Bu Rika. Selamat malam, Mas. Iya, Bu Rika, di studio juga sudah ada Bung Ferry Amsari ini bersama saya. Saya mau tanya dulu nih, pertimbangan terbesar Setia Novanto mendapatkan bebas bersyarat itu apa sebenarnya Bu Rika? Sebenarnya terkait dengan pertimbangan, itu sama pertimbangannya dengan semua warga binaan yang mendapatkan remisi, pembebasan bersyarat, atau program integrasi lainnya. Sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 bahwa semua warga binaan yang memenuhi persyaratannya itu antara lain berkelakuan baik, aktif mengikuti pembinaan, dan juga telah menunjukkan penurunan risiko, artinya tidak ada pelanggaran dan lain-lain. Dan juga kalau untuk kasusnya Pak Setnov ini adalah sudah melewati 2/3 dari masa pidananya. Jadi kalau dibilang pertimbangan terbesar, pertimbangannya sama untuk warga binaan Sama, yang lain yang diberikan kesempatan juga hak bersyaratnya. Demikian, Mas. Baik, seperti yang disinggung Bung Ferry tadi, kalau ngomongin aturan undang-undang sebenarnya tidak ada yang ditabrak begitu ya. Pasti tidak akan ada yang ditabrak. Karena ya sudah sesuai dengan peraturan dengan undang-undang yang berlaku. Saya dengar tadi Bu Rika juga bilang tadi kan berkelakuan baik begitu ya, mengikuti pembinaan dengan baik selama berada di lapas. Tapi selain itu katanya Pak Setia Novanto ini menjadi inisiator klinik hukum selama di lapas. Begitu ya Bu ya? Apa bisa dijelaskan klinik hukum bagaimana sih Bu ceritanya? Ya, jadi begini, kan saya rasa masyarakat juga sudah mulai paham ya, teredukasi dengan kegiatan bahwa warga binaan di balik jeruji itu tidak hanya diam, tapi diberikan pembinaan, kepribadian, kemandirian. Bahkan tidak sampai di situ, mereka pun diberikan kesempatan. Kita menyebutnya itu warga binaan, support warga binaan, atau semacam peer educator. Artinya bisa jadi mereka menjadi objek pembinaan, tapi mereka jadi pelaku pembinaan. Kita mengetahui bahwa semua warga binaan itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dan mereka juga mempunyai kemampuan juga yang berbeda-beda yang bisa kita berdayakan untuk mendukung kemampuan warga binaan yang lain. Nah, terkait dengan inisiator klinik hukum ini, semua kita termasuk warga binaan kasih pada orang-orang tertentu atau warga binaan tertentu pasti memiliki kebutuhan terkait dengan kegiatan hukumnya. Jadi klinik hukum itu seperti semacam kegiatan pembinaan yang berfokus pada pengetahuan hukum untuk warga binaan. Dan ini kita beri ruang, jadi bukan hanya Pak Setnov, siapapun yang punya kemampuan di bidangnya masing-masing, itu akan kita berikan kesempatan. Karena memang kita dalam kegiatan pembinaan juga mengembangkan kolaborasi, baik itu eksternal maupun dari warga binaan itu sendiri. Pak Setnov juga beberapa hal juga yang seperti kami sampaikan, ada kita ini sesuai dengan akselerasi dari Bapak Menteri, adanya kita mengembangkan ketahanan pangan. Ketahanan pangan itu memberdayakan warga binaan dan juga dengan memberdayakan lahan yang ada di sana. Jadi kalau dibilang ketahanan pangan apa sih? Ngapain sih Kemen IMI-PAS ataupun masyarakatan ngurusin ketahanan pangan? Nilai terbesarnya adalah bagaimana ketahanan pangan ini bisa memberikan kesempatan kepada warga binaan untuk berkontribusi di dalamnya. Demikian. Itu yang menjadi salah satu pertimbangan. Tapi ada juga pertimbangan lain yang saya dengar, Bu. Dirjen PAS juga mengatakan bahwa pemberian pembebasan bersyarat, remisi dan lain-lain itu katanya bisa menghemat anggaran juga untuk anggaran pemasyarakatan sampai 639 miliar lebih. Nah, ini apakah benar demikian dan apakah tidak ada jalan lain untuk menghemat anggaran selain memberikan pembebasan bersyarat seperti ini, Bu Rika? Betul sekali bahwa di tahun ini untuk 17 Agustus ini aja ya, remisi umum ini kita hemat lebih dari 600 miliar. Nah, tapi sebenarnya bukan itu tujuan utamanya, itu adalah salah satu dampaknya. Tapi kalau berbicara dengan ini betul Mas, anggaran untuk memberdayakan warga binaan di dalam lapas ataupun membina mereka di lapas sangat besar sekali. Sekarang kan kita seharusnya sudah mulai berpikir, sekarang ini bayangkan 600 miliar itu dibandingkan harus dihabiskan untuk membina pelanggar hukum, saya rasa itu akan lebih bermanfaat untuk masyarakat di luar, untuk pelayanan yang lain. Dan satu lagi, di tahun 2026
kita sudah mulai menerapkan pidana alternatif. Di mana pidana alternatif itu ada pidana denda, pidana kerja sosial, dan dia juga pidana pengawasan. Artinya, pidana itu adalah mendorong bagaimana si pelaku atau pelanggar hukum ini langsung membayar ke masyarakat tanpa harus menggerus lagi anggaran negara. Tapi sekali lagi filosofinya dari bukan itu. Integrasi ini bukan itu utamanya. Adalah memberikan kesempatan warga binaan untuk berintegrasi ke masyarakat. Perlu kami sampaikan, PB ini bukan berarti bebas. Pak Setnov dan warga binaan lain yang diberikan integrasi masih di bawah pembimbingan Balai Pemasyarakatan. Masih wajib mengikuti bimbingan kalau Pak Setnov ini sampai dengan 2029. Dan dalam rentang waktu itu apabila yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran khusus dan pelanggaran umum, khusus itu apa? Wajib mengikuti bimbingan oleh PK-nya masing-masing. Ya, jadi kalau sampai melanggar di situ maka tidak akan maka PB-nya akan dicabut. Pun apabila melakukan pelanggaran-pelanggaran lain yang menyinggung terkait dengan publik maupun juga pidana. Ya. Demikian. Bu Ferry, any thoughts? Saya pikir itu cara berpikir untuk penanganan kasus-kasus biasa. Ini kasus khusus nih, tindak pidana khusus. Kalau diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana umum, itu bagi saya tidak adil. Harus ada penjeraan khusus pula bagi pelaku tindak pidana khusus. Kita mulai dengan logika tadi. Menurut saya logika bahwa ini penghematan itu lucu. Ini orang merampok uang negara, lalu dikeluarkan lebih cepat. Ini tidak berlaku di dalam konsep penghematan di dalam sistem penitensir. Tapi kalau terkait tindak pidana ringan, pencandu narkoba, saya setuju itu dipercepat saja karena menumpuk di sel. Nah ini orang dipidana dalam sel istimewa, sel khusus, enak tidurnya. Bagaimana dia tidak berkelakuan baik? Hidupnya tenang di dalam penjara, begitu ya. Yang ribut-ribut itu kan karena dia sel menumpuk dan lain-lain. Ini yang dikurangi. Dari pendekatan logika saja sudah tidak tepat untuk memberikan remisi kepada koruptor. Bagi saya tidak sesuai dengan prinsip penitensir yang benar untuk menjerakan orang, untuk mendidik orang. Konsep keadilan itu kan tidak memperlakukan sama terhadap sesuatu yang berbeda. Ini tindak pidananya saja sudah berbeda, kok diperlakukan sama? Jadi harus ada penghukuman yang bisa membuat jera koruptor agar kita lebih serius menghemat uang negara. Ya. Bicara warga binaan tadi, Bu Rika, kalau kata Bung Ferry, ya nggak bisa disamakan juga warga binaan dengan kasus hukum biasa, dengan extraordinary crime atau extraordinary law, begitu, pelanggaran hukum yang luar biasa seperti yang dilakukan Setia Novanto. Bagaimana Anda menjawab ini, Bu Rika? Ini, kami juga sama-sama melakukan aturan yang ada. Apabila tidak diberikan haknya, kami pun akan sama dianggap pelanggar hukum. Artinya aturan ini dikeluarkan bukan ansih langsung dari kita, kami ini juga pelaksana, termasuk juga PK-nya. Kami juga melaksanakan putusan dari MA. Jadi kami di pemasyarakatan, di lapas, di Dijenpas itu melaksanakan aturan yang ada. Jadi kalau dipertanyakan tadi kata terkait dengan kok tidak harus, saya rasa ruang publik itu sangat penting sekali nih. Nanti Masnya bisa sampaikan ke pihak-pihak yang berwenang. Kami sebagai pelaksana dan kami berusaha untuk memberikan hak sesuai dengan aturan yang ada. Tapi kalau soal tadi sebenarnya Bu Ferry, saya juga tertarik tadi logika bahwa ada kita misalnya ingin menghemat anggaran, tapi ternyata di sel-sel khusus juga untuk orang-orang tertentu selnya nyaman, lebih mewah dari sel-sel orang yang lain, begitu. Bagaimana Anda menjawab ini, Bu Rika? Ini saya sampaikan lagi bahwa hemat anggaran itulah adalah dampak lanjutan. Kalau tujuan utamanya adalah mengintegrasikan masyarakat, yang tujuan filosofinya adalah melindungi masyarakat dari pengulangan tindak pidana. Kami berharap dengan reward yang diberikan kepada semua warga binaan yang mengikuti pembinaan, itu mereka tidak mengulangi lagi tindak pidananya. Pun sama dengan Pak Setnov, kami berharap dengan waktu integrasinya ini, Pak Setnov dapat memberikan kontribusi yang aktif untuk kepentingan masyarakat. Tentunya harapan kami seperti itu. Terkait dengannya adanya layanan yang tadinya khusus dan lain-lain, silakan disampaikan. Kami kan terbuka. Kalau memang itu ada, kami akan segera tindak lanjuti. Nah itu kalau kata Bu Rika tadi, ya Bu Rika ini ya ataupun di Jenpas ini kan hanya pelaksana hukuman, tapi
yang menghukumnya lembaganya kita harus ada diskusi lebih lanjut seperti itu. Ferry, singkat saja. Saya pikir memang tidak akan salah Dirjen Pas, ini kebijakannya di atas ya. Paling bersalah itu presiden ya. Kenapa kemudian memberikan ruang ini kepada pasukannya di eksekutif untuk mengintervensi putusan yudikatif. Itu saja menurut saya sudah tidak benar, apalagi kalau kemudian lihat dalam kasus tindak pidana korupsi ya. Mestinya ke depan harus ada putusan-putusan terbaru di Mahkamah Agung yang menghentikan campur tangan eksekutif dalam penghukuman. Misalnya kalau di luar negeri itu ada pembatasan melalui putusan, kasus-kasus tertentu itu dinyatakan oleh pengadilan bahwa tidak bisa diberikan keringanan dalam bentuk apapun. Ini harus ada diskusi lanjutan sepertinya. Memang perlu ada reformasi bidang hukum terutama lembaga peradilan. Ya kalau Bung Ferry tadi lebih radikal lagi, lebih ke presiden yang salahnya. Tapi kita lihat runutannya dulu bagaimana lembaga peradilan nanti bisa menata kembali hukuman-hukuman yang diberikan kepada para koruptor misalnya seperti salah satunya Setia Novanto. Baik, terima kasih Bung Ferry, Ibu Rika yang sudah bergabung berdiskusi di Sapa Indonesia Malam.